Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fil uyubil madhkurah ar-raf'u fiha ila al-qadi wa la yanfaridu zawjani bit-tarati bil fashki fi ma kama yaktadihi kalamul mawardi. Wa yushtaratu lan den syarataken fil uyubi ing dalem pira-pira aib al-madhkurati kang wis disebut al-madhkurati kang wis disebut apa ar-raf'u lapor apa ar-raf'u lapor fiha ing dalem al-uyub ilal qadi maring pak qadi wala yanfaridu lan ora kena deweni wala yanfaridu lan ora kena deweni sapa azzawjani bojo loro. Maksudnya bojo loro itu suami istri bitaroti kelawan saling ridho, bitaroti kelawan saling ridho bil fashi kelawan merusak nikah, bil fashi kelawan merusak nikah fiha ing dalem al-uyub ini fiha ing dalem al-uyub karena terapi yaktabi karena terapi ing ma yaktadihi karena terapi ing ma opo kalamul mawardi kalame al-imam al-mawardi wa ghairihi lan sa'liyane al-mawardi. Lakin dohirun nasih tetapi ne utawi dohirin nas iku khilafuhu nulayani kalamul mawardi atau nulayani wala yanfaridu zawjani itu iku khilafuhu nulayani wala yanfaridu zawjani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fil uyubil madhkurah ar-raf'u fiha ilal qadi. Terkait masalah beberapa aib yang telah dijelaskan kemarin itu bahwa aib itu salah satu hal yang menyebabkan adanya khiyar, itu menurut penjelasan yang kemarin. Namun walaupun aib tersebut bisa menetapkan khiyar, artinya ada pilihan bagi pasangan yang sahih atau pasangan yang memang betul-betul punya penyakit juga, yang di situ memilih untuk merusak nikah atau melanjutkan nikah. Walaupun demikian itu tidak boleh bertindak sendiri. Jadi syaratnya di sini tidak boleh pasangan suami istri ingin merusak nikah dengan bertindak sendiri, itu tidak boleh. Akan tetapi di sini syaratnya harus lapor kepada Pak Qadi terkait masalah aib-aib tadi. Harus laporan kepada, katakan kalau sekarang Pak Mudin itu harus ada laporan nanti. Tidak boleh hasil dari kehendak sendiri, itu tidak boleh. Kenapa kok di sini tidak boleh? Karena ada ulama li'annal fasqa biha amrun mujtahadun fih. Karena merusak pernikahan disebabkan aib itu merupakan persoalan ijtihadi, persoalan yang perlu diijtihadi sehingga nanti membutuhkan Pak Qadi yang memutuskan. Ini tidak boleh karena kehendak sendiri.
Kengenakan aku tuh fokus ya buku sekasan ya. Ini harus lapor kepada Pak Qodi, tujuannya agar Qodi yang memutuskan, karena yang paham terkait masalah ijtihadi itu ya Qodi, bukan suami istri. Walaupun toh nanti kata tadi secara mendasar aib itu memang bisa menetapkan khiyar, tapi tidak serta-merta dengan hasil tindakan sendiri, itu tidak bisa. Harus lapor kepada Bapak Imamuddin atau Pak Mudin itu nggih. Fa asbahal fasqa bi isari zauji bil mahri au bin nafaqah. Karena orang yang merusak pernikahan disebabkan adanya aib itu sama atau serupa dengan merusak pernikahan disebabkan seorang suami tidak mampu untuk membayar mahar, atau ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah. Itu kan bisa bagi istri menggugat merusak nikah, karena ada keserasian antara rusaknya nikah sebab aib dan rusaknya nikah disebabkan adanya ketidakmampuan suami baik dalam hal nafkah ataupun mahar. Maka ini diperlukan ijtihad, dan ijtihad itu adalah kekuasaan qadi, bukan suami istri. Itu okay? Kemudian wa yustaratu fiha aidon, ada syarat juga yang harus dipenuhi, yaitu al-fauriyatuh, harus adanya tindakan segera. Artinya tindakan segera ini pihak yang ingin merusak nikah harus segera lapor kepada qadi, tidak boleh menunda-nunda. Misalkan begini, sekarang suami istri itu dalam masalah, ini contoh gitu ya. Sang suami memiliki penyakit judam, akhirnya sang istri tidak tega mau ngelapor sekarang, itu tidak tega. Kapan mau ngelapornya? Lapornya nunggu tahun depan misalkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa kok di sini harus segera? Karena khiyar yang disebabkan aib itu memang sifatnya harus disegerakan. Peraturan ini dan aturan ini persis sebagaimana yang telah ada dalam persoalan baik atau jual beli. Khiyar terkait mabek atau barang yang diperjualkan disebabkan adanya kecacatan, itu harus segera dikembalikan. Karena aturannya demikian, maka begitu juga aturan suami istri. Mensebini nikah nengalen selaki nikah di penyakit, pada saat ada keputusan yang mantap untuk merusak nikah, maka langsung bergegas ke Pak Mudin, langsung laporan, jangan ditunda. Itu syaratnya demikian. Kemudian wala yunafi fil al-fawriyatah darbus sanah, wala yunafi al-fawriyatah darbus sanati fil unnah li'annaha la tasbutu illa ba'da mudiyis sanah warraf'u ba'daha ilal qadi. Ini tidak menafikan, karena kemarin ada kasus ketika seorang suami memiliki penyakit impoten. Orang yang penyakit impoten itu kan catatannya kemarin harus didiamkan dulu kan, nunggu 1 tahun. Kalau 1 tahun itu kok tetap tidak bisa hidup, maka diputuskan saat itu boleh khiyar. Walaupun nunggu 1 tahun bagi seorang laki-laki yang ngalamin impoten, masa 1 tahun itu tidak menafikan fauriyah, artinya kesegeraan. Nanti kok ada yang menggugat begini, loh, kan kata kemarin kalau ada orang suami yang impoten disuruh nunggu 1 tahun untuk mendapatkan khiyar, ya kan? Terus sampai tidak terima misalkan, tadi syaratnya harus segera. Bagaimana kalau demikian? Berarti kan bertolakan dengan yang aturan kemarin, harus nunggu 1 tahun. Itu ndak.
Bagi penyakit impoten menunggu 1 tahun itu tidak dikategorikan mengundur waktu, itu tidak, tapi masuk dalam kategori disegerakan, tapi dengan catatan kok nanti setelah melalui atau melewati masa 1 tahun orang tersebut itu harus segera lapor. Jadi tinggal oleh setahun penenang orang seimpoten nikah pas misalkan pancen tao diindin, maka sang istri segeralah lapor kepada Pak Hakim saat masalahnya itu sudah betul-betul jelas gitu, saat masalahnya betul-betul jelas. Dan syarat berikutnya, ketika seorang istri ingin melaporkan sang suami yang kena penyakit impoten dan sudah menunggu masa 1 tahun, setelah menunggu masa 1 tahun ternyata divonis impoten betul, maka di situ harus lapor. Kan catatannya tadi kan demikian, harus lapor, segera lapor bahwa suami saya sudah sampai 1 tahun ini tetap tidak bisa hidup. Kalau kodi itu nerima, laporan tersebut diterima, kemudian ada ucapan dari kodi, wis berarti sang suami dinyatakan punya penyakit impoten. Tok bi kodi misalkan, atau tidak usah tok juga tidak apa-apa, pokok ada keputusan. Atau kodi bilang begini, wis berarti kamu sudah punya hak untuk merusak nikah, atau punya hak untuk khiyar, memilih merusak atau melanjutkan nikah. Kalau sudah ada ucapan atau pernyataan dari kodi, maka boleh bagi wanita saat itu merusak pernikahan. Jadi aib tadi itu tidak serta-merta bisa dirusak dengan sendirinya nikah, atau kita bisa menentukan pilihan dengan kehendak sendiri, atau dengan kesepakatan 2 pasangan secara sukarela. Encan sebini, mas kula sabenah nyangka sampean nikah ring laki sesempurna, ternyata sampean mandi penyakit baros misalkan. Encan selaki sama, encan kok pada kakile tangkuin sempurna sampean, mak ternyata sampean itu di penyakit gila. Sewaktu-waktu pun kol 12 komat kakek tak sadar kakek misalkan. Pola ada iya senyaman, jangan selake lagi. Pola senyaman deh kula ben sampean rosak pilah kabin deh. Jangan sebini, oke saya setuju. Dari malek rosak pilah pernikahan deh. Iyalah setuju. Itu tidak bisa langsung rusak pernikahannya. Jadi syaratnya jangan gelek rosakan nikah sesuai dengan hasil keputusan Pak Kodi. Dan untuk mendapatkan keputusan maka disyaratkan ya laporan, karena tidak mungkin Kodi itu memberi keputusan kepada orang yang tidak punya masalah, kan tidak mungkin. Baru kalau ada orang yang ngajukan masalah, laporan terkait masalahnya, nanti akan ada ijtihad. Ada ijtihad dari Pak Kodi, ini apa betul sang laki-laki betul-betul punya aib atau tidak, yang perempuan juga punya aib atau tidak, kalau yang dilaporkan itu perempuan. Kalau ada ketetapan wis diputuskan oleh saya bahwa pihak laki-laki itu memiliki aib nikah dan kamu perempuan itu berhak sejak sekarang untuk menetapkan khiyar, apakah memilih melanjutkan nikah atau merusak nikah. Ini dan keterangan ini, keterangan yang mensyaratkan kita harus lapor kepada Pak Kodi, itu adalah keterangan yang ditetapkan oleh kalamnya Imam Al-Mawardi, dan ini debun ulama pendapat yang sahih alias rojeh gitu, pendapat yang unggul. Akan tetapi kata dulu fikih ini pasti ada ikhtilaf. Menurut dohirnya nas,
menurut dohirnya nasnya Imam Syafi'i, yaitu boleh bagi seorang pasangan merusak nikah dengan kehendak dirinya sendiri dan dengan upaya dirinya sendiri. Ini menurut dohirnya nasnya Imam Syafi'i. Nah, ini pendapat yang marjuh, artinya pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat yang mana? Yang tadi itu. Jadi syaratnya harus laporan dulu kepada Pak Hakim, okay? Atau Pak Qadi. Faslun fi ahkamis sodaki. Wallahu a'lam bishawab.